Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Nur Alif. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas kimia dasar dan saya akan menjelaskan materi tentang ikatan atom, struktur atom, dan elektron valensi atom. Baik, berikut adalah pembahasan materi yang akan kita bahas kali ini. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ikatan atom. Ikatan atom atau bisa kita sebut sebagai ikatan kimia disimpulkan bahwa ikatan kimia adalah sebuah gaya yang mengikat dua atom atau lebih dalam pembentukan gaya tarik-menarik atau dua atom molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatonik atau poliatomik menjadi stabil. Tujuannya adalah agar atom tetap terikat dan senyawa baru yang telah diproduksi dan juga untuk kestabilan unsur. Selanjutnya adalah jenis-jenis ikatan atom. Ada beberapa jenis ikatan atom yang harus kita ketahui. Ikatan atom yang pertama yaitu ikatan ionik, yang kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan logam, dan yang terakhir ikatan kovalen koordinasi. Baik, ada juga yang harus kita ketahui yaitu contoh ikatan atom. Ada beberapa jenis ikatan atom. Yang pertama, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Ikatan kovalen memiliki tiga jenis, yaitu ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinat. Contoh ikatan kovalen antara lain yaitu H20, HF, HCl, HCO2, NH3, Cl2, I2, Br2, dan O2, dan masih ada banyak lainnya. Serta contoh yang kedua yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersamaan. Namun, elektron yang digunakan secara bersamaan tersebut hanya berasal dari salah satu atom. Contoh dari ikatan kimia kovalen koordinasi adalah proses pembentukan O3 atau yang lebih dikenal sebagai ozon. Baik, materi yang kedua yaitu struktur atom. Struktur atom adalah unit dasar dari material. Ini adalah struktur paling kecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimiawi unsur tersebut. Atom terdiri dari 3 partikel subatomik, proton, neutron, dan elektron. Proton memiliki muatan positif, sedangkan neutron tidak memiliki muatan ataupun netral. Sedangkan elektron memiliki muatan negatif. Proton dan neutron terletak di inti atom yang padat, sementara elektron mengorbit inti dalam kulit elektron yang berbeda. Terdapat pula jenis-jenis dan fungsi struktur atom. Jenis yang pertama yaitu inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron yang saling berinteraksi melalui gaya inti. Inti atom sangat kecil dan terletak di pusat atom. Karena muatan positif proton, interaksi antara proton-proton harus diimbangi oleh gaya nukleus yang kuat agar mempertahankan kestabilan inti. Dan inti yang kedua yaitu kulit elektron. Elektron mengorbit inti atom dalam jalur atau orbit tertentu, juga dikenal sebagai kulit elektron. Setiap kulit elektron memiliki energi yang berbeda dan mampu menampung sejumlah elektron tertentu. Kulit elektron yang lebih dekat dengan inti memiliki energi yang lebih rendah. Dan untuk contoh struktur atom yaitu ada karbon, atau kita bisa sebut C. Karbon merupakan unsur kimia yang mempunyai simbol C dan nomor atom 6 pada tabel periodik. Unsur ini termasuk dalam golongan non-logam dan memiliki valensi 4, yang berarti ada 4 elektron yang membentuk ikatan kovalen pada karbon. Dan yang kedua yaitu oksigen
atau bisa kita sebut O2. O2 atau oksigen adalah senyawa kimia yang terbentuk dari dua atom oksigen yang saling berikatan melalui ikatan kovalen. Pembentukan senyawa O2 terjadi secara alami di alam melalui beberapa proses. Di antaranya adalah fotosintesis dan oksidasi. Baik, untuk materi terakhir atau ketiga yaitu ada elektron valensi. Elektron valensi ini adalah elektron pada kelompok terluar yang terhubung dengan suatu atom dan dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia. Jika kelompok terluar belum penuh, maka dalam ikatan kovalen tunggal, kedua atom yang diberikan penyeimbangan satu elektron valensi untuk membentuk pasangan bersama. Kehadiran elektron valensi dapat menentukan sifat kimia unsur, seperti valensinya yang menentukan apakah dapat berikatan dengan unsur lain, dan jika dapat, seberapa cepat dan seberapa banyak ia dapat berikatan. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis elektron valensi, yaitu ada 5. Yang pertama, pada unsur golongan utama, elektron valensi hanya terdapat pada kulit elektron terluar. Dan yang kedua, elektron valensi dapat menyerap atau melepaskan energi dalam bentuk foton. Dan yang ketiga, elektron valensi terdapat pada kulit bagian dalam, khususnya golongan transisi. Dan yang keempat, atom yang terdiri atas cangkang tertutup elektron valensi biasanya bersifat inner secara kimiawi. Dan yang terakhir, elektron valensi menentukan konduktivitas listrik suatu unsur, tergantung pada sifat unsur-unsur, dapat berupa logam, non-logam, ataupun metaloid. Ada pula beberapa contoh elektron valensi. Yang pertama yaitu atom Cl. Atom Cl memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 17 Cl sama dengan 287. Maka elektron valensi dari atom Cl adalah elektron yang berada pada kulit paling luar, yaitu sama dengan 7. Dan yang kedua, atom O. Atom O memiliki nomor atom sama dengan 8. Konfigurasi elektron yaitu O sama dengan 26. Maka elektron valensi dari atom O adalah elektron yang berada pada kulit paling luar, yaitu sama dengan 6. Dan yang ketiga ataupun terakhir, atom Kr. Atom Kr memiliki nomor atom sama dengan 36 dengan konfigurasi elektron 36 Kr sama dengan 28 18 8. Maka elektron valensi dari atom Kr adalah elektron yang berada pada kulit paling luar, yaitu sama dengan 8. Untuk kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yaitu pada dasarnya setiap material yang ada di dunia ini pasti mempunyai bagian yang paling kecil. Lalu, jika bagian kecil ini dibelah lagi, maka akan terdapat bagian yang lebih kecil lagi. Nah, bagian kecil ini dari bagian yang terkecil itulah disebut dengan atom. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang enak didengar, yang sengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.